Bismillahirrahmanirrahim. أن الله يغفر على هديه صلى الله baris halaman 9 baris dari bawah at-ta'alluq dan ditanyai oleh orang akan Abu Abdillah Al-Qurashi apa hakikat tawakal, maka menjawab dia dengan katanya adalah at-ta'alluqu billahi ta'ala azza wa jalla fi kulli halin. Artinya bermula hakikat tawakal itu bergantung dengan Allah Ta'ala, yakin dengan Allah Ta'ala aja azza wa jalla di dalam segala kelakuan, di dalam segala hal. Nah kemarin kan ada beberapa pendapat tentang tawakal ini, yaitu diantaranya apa yang dikatakan oleh Abu Musa Ad-Daili kemarin kepada Abu Yazid Al-Bastami, bahwa apa yang maksud tawakal itu. Lalu ujar beliau, pendapat engkau wahai Abu Musa bagaimana? Nah lalu ujar kata Abu Musa Ad-Daili, seandainya ada binatang buas dan ular daripada sebelah kanan dan sebelah kiri, saya tiada bergerak bagi yang demikian itu oleh hati. Ini kemarin tawakal nomor 3 Allah. Karena tawakal nomor 3 itu tidak ada lagi kayak orang mati, ada lagi ikhtiar, tadbir kemarin itu kan ada. Nah jadi contohnya seandainya ada ular atau binatang buas atau apa yang menakutkan lah di sekeliling itu, bisa akan bergerak kita karena takutan saking yakinnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu. Barat itu jelas karena memang tawakal nomor 3 itu kemarin.
Itu diantaranya. Lalu kata Abu Yazid Al-Bastami, itu mendekati sempurna, artinya belum sempurna bujur. Dan yang sempurna itu adalah seandainya ahli surga di dalam surga lalu bernikmat-nikmat, dan ahli neraka di dalam neraka mereka diazab itulah niscaya tidak ada juga denganmu itu perbedaan antara keduanya. Kan nggak ada perbedaan, saking yakinnya lawan Tuhan. Misalnya kita di tengah-tengah nih, sebelah kanan surga, sebelah kiri neraka. Niscaya tidak ada juga pilihan usaha. Saking yakinnya lawan Tuhan. Kalau pengen ke surga atau takutan neraka, nang ini jadi sedih karena orang sudah karam di dalam tauhidul af'al. Semalam kisahnya kan, saya ulangi sedikit. Ini mengisahkan di kita lah, artinya mudah dapat barakah mereka daripada mereka lainnya. Jadi karena dalam tauhidul af'al itu artinya kan semua itu perbuatan Allah Ta'ala, dan kalau sudah dari Allah Ta'ala itu adalah semuanya baik. Kalau kita memandang kepada jihad Allah Ta'ala, semuanya baik. Makanya ada kalau dicontohkan Abu Yazid Al-Bastami ini juga yang ada dicontohkan bahwa pernah Abu Yazid Al-Bastami ini model memprotes perbuatan Allah Ta'ala nih. Itu sedih diantaranya melihat pemuda, biasanya kan pemuda itu kada begawi, padahal masih kuat. Kada begawi minta-minta, pemuda minta. Lalu ujar Abu Yazid Al-Bastami di hati bergeritik aja. Kenapa lah pemuda ini minta? Mestinya begawi, mestinya bekerja kapisi kayak berwihnian atau mau tukang apa. Karena sidin itu membahas perbuatan Allah Ta'ala, lalu jadi sidin aku semalaman itu kada kau ibadah, kada kekaruan ibadah. Yang biasanya enak nyaman beribadat malam itu ada Allah. Dan gara-gara memprotes perbuatan Allah Ta'ala. Jadi itu Allah Ta'ala itu bang tadi anu la yus'alu amma yaqalu wa hum yus'alun. Janganlah kada boleh ditanya dari apa yang ia berbuat, dan kitalah yang ditanya. Sampai ke itu. Kenapa aja Abu Yazid Al-Bastami aku inilah jadi belain malam ini? Sekalinya tadi siang dia kesalah memprotes perbuatan, memprotes makhluk Allah Ta'ala yang secara otomatis memprotes perbuatan Allah Ta'ala. Nah, jadi dengaran perbuatan Allah Ta'ala ini kan masukkannya ke surga, masukkannya ke neraka ya Allah. Namun orang tawakal yang sudah karam di dalam perbuatan Allah Ta'ala itu kada ada perbedaan. Bahari guru ya, kalau guru kita guru Tajuddin ya di sini di penjara itu belum tentu juga sakit, di luar ini belum tentu juga nyaman. Di luar ini banyak yang sakit, di luar ini ya Allah. Di penjara banyak nyaman, basi di penjara itu kipas angin, kawin ini datang, ya masuk penjara orang hebat, pejabat masuk penjara. Nyaman aja. Nah, jadi artinya kayak itu tuh modelnya bahasa sidin bahari. Kayak apa aja orang di neraka itu perbandingannya udah kayak gitu. Perbandingannya. Banyak orang di luar itu banyak aja menderita di luar penjara. Banyak orang di dalam penjara tapinya bahagia. Nah, itu hikmah. Allah. Banyak orang di luar penjara bunuh diri, berarti kan menderita. Bunuh diri di penjara, ada orang bunuh diri, berarti kan adam-adam hatinya. Bahkan ada yang lebih nyaman daripada di luar. Kamarnya BSI tadi.
Bos angin macam jamalnya. Bini datang surang yang no, kenapa jer? Si Din tuh bininya hamil padahal anak abahnya di penjara. Yang mantar ya jam apa? Jadi kalau orang yang disayang oleh Allah Taala itu di mana kandaknya, artinya di manakah? Ada apa-apa. Nah itu kita mengisahkan orang nih Allah artinya teman kita kada tahan juga lain kelasnya nih ya Allah membayangkan kayak apa namanya itu cuma ada orang yang ada berbeda antara surga dan neraka ada dan ada juga aku melihat membaca di dalam kitab itu yang kitab ini Syarjul Talibin artinya orang-orang ditawari oleh Allah Taala kan. Artinya jangan Allah Taala kenapa? Karena khawatir aja aku untuk memilih-milih aku tersalah. Karena kehendakmu ini bisa dengan ada nafsu, ada keinginan yang mungkin barangkali sementara, padahal ujungnya itu kada baik kisahnya tapi kada baik. Jadi kok kada kawa kusarahkan biar aja. Bebulik-bulik disarahkan lawan Tuhan. Orang yang diberi taufik artinya setelah ditawari oleh Allah Taala yang itu malaikat jawab lah artinya dah kemana apa ada saking kuatnya sudah tawakal dan penyerahan itu kepada Allah tapi itu artinya kan kemarin tawakal nang nomor 3 ya Allah lah. Nah lalu menurut pendapat daripada Abu Abdullah Al-Qurashi ini artinya ujar sidin tawakal itu yaitu bergantung itu berpegang berharap dengan Allah Azza wa Jalla di dalam segala kelakuan sama aja juga ya lawan Tuhan aja ada lawan yang lain. Walaupun misalnya secara lahiriahnya lawan yang lain mungkin begawi usaha ya kalau lah atau berdagang atau apa tapi kadang-kadang hatinya tuh kepada sebab itu tadi jadi kalau hatinya tuh kada bergantung kepada sebab berartinya kadang-kadang menyalahkan atau membanggakan sebab gara-gara aku usaha nih jadi aku sugih nih itu membanggakan karena ikam tuh gara-gara kalian usaha makanya miskin nah itu menghinakan karena mun orang sudah yakin lawan Tuhan kada terikat lawan itu kada apa namanya tiada membanggakan ataupun menyalahkan tadi dengan sebab itu. Nah kemudian maka berkata pula orang yang bertanya itu ini orang bertanya kemarin ditanya orang kan Abu Abdullah Al-Qurashi apa tawakal itu lalu beliau menjawab at-ta'alluqu billahi atau at-ta'alluqu billahi ta'ala azza wa jalla fi kulli halin yaitu bergantung dengan Allah Taala azza wa jalla pada tiap-tiap hal. Nah kemudian ujar orang tadi tambahi lagi olehmu akan daku kenyataannya itu maka menjawab dia dengan katanya tarku kulli sababin yuwassilu ila sababin hatta yakunal haqqu huwal mutawalli lidzalika. Artinya bermula hakikat tawakal itu yaitu meninggalkan segala sebab yang menyampaikan kepada sebab yang lain. Hingga adalah Allah Ta'ala itu yaitu yang memerintahkan, yang memegang yang demikian itu. Jadi kan ada berusaha ikhtiar urusan sebab ini sehingga berjalan sendirinya yang dijalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah model ini orang-orang fana apa ngaranna ya orang kalam lawan Tuhan. Jadi mutawalli itu kan artinya Tuhan sudah menguasai dirinya. Ya terserah lagi. Kadang bersebab, kadang kada. Cuma ini kadang merasa mengerjakan sebab itu. Karena sudah wal mutawalli Tuhan yang menguasai dirinya. Sehingga nang kayak itu jadi sampai kisahnya tuh
Artinya kan ibaratnya kautan. Kautan tuh ada membokal, ada apa segala macam. Jadi kautan tuh kita berjalan kayak kemana arah Tuhan membawa. Jadi sampai di situ seandainya mati bang jangan apa itu. Nah kayak itu. Tuh ya tingkatan bang lah sudah tawakal nomor 3 nih kisahnya yang kita kisahkan ya Allah. Kemarin dah tawakal itu ada nomor 1, nomor 2 itu ada seperti tawakal orang bersalah kepada pengacara, kedua seperti tawakalnya anak kepada orang tuanya gitu. Jadi ada yang tawakal sampai kayak inilah yang kita kisahkan. Kemudian kata Imam Ghazali rahimahullah taala adalah perkataan Abu Abdillah Al-Qurasyi yang pertama itu umum bagi martabat tawakal. Yang berpegang kepada Allah dah umum aja ya Allah. Inya berusaha kabeh ikhtiar dah. Yang penting hatinya lawan Tuhan. Pada martabat tawakal umum, pada martabat tawakal yang ketiga yang tersebut dahulu itu. Dan adalah perkataan yang kedua ini tertentu bagi yang ketiga. Nah, kalau perkataan yang pertama ta'alluqu billah tadi, ta'alluq kepada Allah pada tiap keadaan itu nomor 1 masuk, nomor 2 masuk, nomor 3 masuk. Adapun yang nomor 3 yang perkataan nomor 2 ini yaitu meninggalkan sebab. Nah, ini adalah tertentu bagi tawakal yang nomor 3 seperti tawakalnya orang mati lawan orang hidup. Nah, contohnya di sini ada dicontohkan dan yaitu seperti tawakalnya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Taala. Tatkala Nabi Ibrahim ini mau dimasukkan, bukan dimasukkan, malah mau ternyata. Tatkala dimasukkan akan dia, maksudnya mau dimasukkan akan dia akan Nabi Ibrahim oleh Raja Namrus ke dalam api. Karena adalah Sayyidina Jibril alaihissalam berkata pada ketika itu. Nah ujar Jibril, alakah hajatun. Tawakal nomor 3 di guru ini. Alakah hajatun. Adakah artinya bagimu hajat? Ya Allah, Jibril bertawar. Menurut dalam kitab keterangan lain itu waktu Nabi Ibrahim hendak dilempar dengan minjanik dengan ketikan besar. Jadi ketikan itu kan diulah oleh bubuhan Raja Nabi yang membuat manusia. Jadi ketik mulai jauh. Tahu ketikan lah. Kecapil yang besar. Ini hendak dilempar datang Jibril. Ujar Jibril, alakah hajatun? Apakah bagimu ada hajat? Nah, adakah bagimu hajat kepada aku? Supaya ujar Jibril aku lepaskan akan dikau daripada api ini. Supaya kamu selamat. Maka menjawab Sayyidina Ibrahim alaihissalam, amma ilaika pala. Ya Allah, dan kita dapat berkah Nabi Ibrahim. Ibaratnya keyakinan sidin nih. Adapun kepadamu ujar Nabi Ibrahim, maka yaitu tiada bagiku hajat, minta tolong kepadamu. Meninggalkan sebab kalau nih ada lagi Jibril sebab tinggalkan beritaan. Ini kan artinya punya mati ya, gitu tuh biasanya tuh. Punya bakar, punya mati, punya nang kayak apa? Seratuhan aja. Sudah berserah lawan Allah. Barat benar nih. Ya juga mudah-mudahan dapat berkahnya kita amin ya Allah ya rabbal alamin. Kalau lawan engkau ujar Nabi Ibrahim Jibril kan tidak apa-apa. Dan adalah Nabi Ibrahim meninggalkan dia meminta tolong kepada Sayyidina Jibril itu. Yaitu Sayyidina Jibril ini kan maksudnya ya sebab tadi sebab yang menyampaikan kepada sebab Jibril menolongi, lalu ada timbul sebab yang kedua ada tabaka selamat yang lelah yang lain, yaitu berkehendak kepada melepaskan dia oleh Sayyidina Jibril. Dan hanya saja Sayyidina Ibrahim itu semata-mata tawakal kepada Allah Ta'ala juga. Nah, mungkin itu caranya. Tuhan paksa aku turun tangan.
Turun tangan Tuhan ada paksa bang, biasanya itu bahasa kita aja lah, paksa Tuhan turun tangan Tuhan kan ada paksa-paksaan. Lalu Tuhan turun tangan, kul aja Tuhan, ya nah wahai api, kuni berdan, kuni itu kan Tuhan kependir, kuni jadilah kamu wahai api, kuna kunu kuni manas, kunnya kun itu kan jadilah, nah, tapi kun kuna kunu kuni, itu nomor 4 tasrifannya. Kuni jadilah engkau wahai api, ya naru wahai api, bardan dingin. Dingin api. Makanya sampai situ jajar Nabi Ibrahim bisa mati kedinginan. Cuma Tuhan ujung wasalaman ala Ibrahim, dingin dan selamat atas Nabi Ibrahim. Nah makanya kan ada kata-kata Tuhan itu tidak akan merugikan orang yang mau berpegang, bertawakal, berserah kepadanya. Tuhan kan mau merugikan, pasti menguntungkan. Sebujur-bujur aja kita pasrah lawan Tuhan, pasti Tuhan itu membantu, menolong. Kan ada kisah Tuhan langsung untuk silau api itu dingin ya Tuhan, dingin api. Mempulihkan. Makanya tadi kan orang-orang sudah karam di dalam tauhid tadi, nya masuk neraka aja Tuhan dingin. Apanya? Buktinya lah neraka itu dingin bagi makhluk yang lain. Malaikat Zibaniyah itu ada kepanasan di neraka. Ada kepanasan dulu ular, kala di neraka ada hancur itu. Ada kepanasan. Padahal dalam neraka juga. Cuma ini ada kapan mampu Tuhan nangini panas, nangini kangkang. Yo. Makanya orang nang tahu al-buju-buju lawan Tuhan tadi kada memilih. Kemenangan. Karena Tuhan itu mampu menyenangkan orang yang dalam neraka itu mampu. Ya Allah. Cuma pun kita tetap makna nih, aku terus terang saja juga bisa ada sanggup juga ya Allah. Nyaman di surga juga, saya sakit dari surga ya Allah. Lo kopina lain makamnya jangan menantang gitu. Jangan menantang. Aku udah bapaknya masih baratanya. Bisa aja Tuhan mendinginkan, jangan dulu. Jangan dipaksa-paksa. Kalau la ada turak aja dalam kitab itu, ikam jangan melewati kedudukanmu, jangan melewati makammu, jangan melewati tempatmu. Ya Allah, itu kan masalah keyakinan. Ya Allah. Tetapi ada hamba Allah seperti Nabi Ibrahim memilih. Nah itu tuh artinya mampu Allah Taala tadi ya Allah mendinginkan api yang panas bagi kekasihnya, sehingga selamat Nabi Ibrahim. Bingung orang kenapa jurang kena terbakar-bakar kedinginan dalam api. Ya Allah, jadi manusia ini jadi mukjizat jadinya. Selamat Nabi Ibrahim Allah daripada panasnya api itu. Sampai Jibril menolongi, apalagi lain kan? Ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan kita ini kena diberi oleh Allah juga suatu saat nanti ini dengan berkah kita mendengar ya Allah. Ujung orang ini ada hak matanya, ada hak palingnya. Allah. Ini kawan ini menjual tanah 2-3 miliar, lalu kita melihat duitnya, hak matanya. Kita mendengar kisahnya, hak palingnya. Ini kan kita mendengar nih. Pada akhirnya Tuhan mendengarkan ilmu itu luar kita. Ya Allah, namun pian Tuhan yang mendengarkan ilmu ini lawan kami yang kayak ini. Bari ya, ini ada hak palingnya ya Allah. Ada hak mata, ada hak palingnya. Jadi mau didengarkan jangan mengacari ngerti ya Allah. Mengacari apa nih bahasanya? Mengacari. Bahasa-bahasa mengacari, acar aja. Udah titik liur aja ya. Ya mengacari ngerti. Memberi anu aja ya Allah. Yang beri harapan.
mun Tuhan kada bang menjar Tuhan itu memberi itu memberi kabar itu insyaallah kebari ya Allah mayata ya Tuhan tuh bilanya aku ya Tuhan memberikan kau minta tandanya aku memberi nah itu Tuhan idza atraka lisanaka bil talabi fa'lam annahu yuridu ayyutiyaka bila Tuhan itu memakai lidahmu untuk meminta berarti Tuhan itu tandanya anak memberi Tuhan sudah mendengarkan ilmu nak kayak ini kan ya Allah berarti tandanya Tuhan memberi punya didengarkan aja ada diberi kita minta pulang Allah minta Allah mudah-mudahan beri sebagai nabi yang memberi hamba-hambamu yang saleh Allah para nabi para wali ini dasar anu tenang jujur inya kan kita tuh kadang-kadang adalah model gelisah hidup kehendak ada kadang kabul itu ada penurun kita kehendak jadi kan apa hidup itu merdeka kan ada yang kita jadi menderita ada kehendak lalu kehendak kadang kabul kadang sesuai kabul juga ada sesuai nah di sini kita tuh biasanya tuh ada hati itu kada nyaman ada pun mereka ada berjalan senangnya gitu tinggal tinggi gitu ya Allah melihat akan perjalanan Allah Ta'ala karena ada perjalanan surang-surang jalanan perbuatan Allah Ta'ala sampai di bandanya maka itu kemudian lagi dan kata Abu Ali An-Daqaq ya at-tawakkulu ala salasi darajatin itu bulang sini at-tawakkulu satu tawakal summa taslimu kemudian dua taslim summa tafwidu kemudian dua tafwid tiga tafwid at-tawakkulu yaskunu ila wa'mihi wal muslimu wal musallimu yaktafi bi ilmihi wa sahibu tafwidi yarda bi hukmihi. Artinya bermula tawakal itu terbagi atas 3 derajat. Pertama tawakal ngarannya yakni tawakal itu berpegang ia akan sekalian kelakuannya itu kelakuan itu keadaan kita hanya semata-mata kepada Allah. Jadi napa nang terjadi itu Allah, napa nang apa segala macam Allah. Serahkan lawan Tuhan semuaan. Kemudian kita serahkan lawan Tuhan itu nya Tuhan itu maha matur, sudah maha baik, maha bijak, maha adil. Ya Allah, maha sempurna. Kemudian maka ia taslim pulang. Setelah lawan Tuhan itu mbak kita model kayak pegang lawan mama aku mah ajar sarapian ya itu kan tawakal dah taslim itu menyerah taslim itu menyerah yakni menerima akan segala yang diperbuat oleh Allah Ta'ala menerima diperbuat oleh mama tadi akan dia itu maka kemudian tafwid ini yakni menyerahkan ia akan segala kelakuan itu kepada Allah Ta'ala. Tawakal berpegang, taslim tadi menerima, tafwid itu menyerah. Maka adalah orang yang tawakal itu berarti diam sudah hatinya kepada janji Allah dan aturan Allah itu. Dan adalah orang yang taslim itu memadai dengan ilmu Allah Ta'ala, dengan qadanya, cukup dengan ilmu Allah Ta'ala, dan cukup dengan qadanya Allah Ta'ala, dan cukup dengan ketentuannya Allah Ta'ala. Dan adalah orang yang tafwid itu ridha pulang dengan segala hukum Allah Ta'ala akan dia. Jadi itu susunannya. Satu, berpegang lawan Tuhan. Dua, apa-apa diterima. Yang ketiga, apa-apa itu menyerah dan ridha. Ada lagi memprotes macam-macam, makanya jadi bersumpul kan tantangan. Kalau kata-kata anak musyah, kenapa andai kata umpama, kenapa itu tantangan Presiden beriman itu. Jadi kita yakin berpegang dulu Allah Ta'ala, kemudian lalu jadi menerima apa yang diatur oleh Allah Ta'ala, kemudian menyerah dan ridho terhadap aturan ini. Nah itu susunannya tawakal kita. Bahasanya di tawakal, taslim dan tafwid.
Maka bila kita tauhid itu pasti Tuhan karena memberikan kepada kita itu yang paling baik, yang paling sempurna. Itu. Walaupun kadang-kadang kelihatannya tadi kurang bagus, malah kelihatannya secara lahiriah padahal itu sudah paling bagus menurut Allah Taala. Dan namun kita diberi hati yang itu, kita pun merasakan ini sudah paling baik menurut aturan Allah Taala. Mudah-mudahan kita kawal mengalahkan apa segala itu. Nah, apa yang kita kisahkan ini mudah-mudahan Allah juga memberi lawan kita, amin ya rabbal alamin. Kemudian kita masuk di baini amalil mutawakkilin. Ini satu pasal pada menyatakan amal-amal orang yang tawakal. Itu tawakal ini bila kita dapat pandang inilah berarti kan sudah memahami tauhid. Semalam tauhid yang ketiga kan, yaitu bahwa tidak ada yang berbuat kecuali Allah, yakin naik Tuhan aja yang bisa berpegang aja tembak kita berpegang semua ini kan kita yakin Tuhan yang mengatur, Tuhan yang memperbuat, Tuhan yang menggerakkan, Tuhan mendiamkan malah semua yang dunia akhirat itu dah. Lalu setelah itu, setelah kita yakin itu, lalu tadi kita menerima taslim menerima. Kita terima. Nah setelah itu lalu kita menyerah dan ridho dengan qadanya dan qadarnya. Raditu billahi rabba wa bil Islam ini raditu billahi rabba pas saja itu bacaannya bacaan mulutnya ya Allah ridho aku sebagai Allah itu sebagai Tuhan dan segala perbuatannya dan segala aturan. Mudah-mudahan ada manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفضل ذكر بعد أنهم لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. الفاتحة.
آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك أن تصيبنا على قراءتنا هذه وتجزل وأجر منك علينا، أن تقبلها منا بفضلك ويسرك قبلا حسنا جميلا جليلا. نسألك أن تقبلها منا هذه كصلاة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم بشرفه وكرمه. ثم سنسألك وعلى ذكرك ويسر أزواجنا وأمواتنا المؤمنين والمؤمنات والمسلمين الأول وسنسألك رب ابتد الأنساء سيد أنصر صديق. اللهم نعمل على قبورهم هدي الرحمة والرسول كله وارحمهم واجعل الجنة منازل ساكنهم يا أرحم الراحمين. نجعل القرآن لهم في قبر النساء من شجر من سدر وحجاب نشر المجر في ربنا تعالى نسأل تب علينا يا إبراهيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان، لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.